Puluhan kendaraan roda 4 berplat nomor ganjil di Jalan Juanda menuju Jalan Medan Merdeka Utara diputarbalikkan karena hari ini kendaraan yang dapat melintas hanya yang berplat genap. Pada penerapan ganjil genap hari pertama di masa PPKM level 4, masih banyak warga yang belum mengetahui ruas jalan yang menjadi titik penerapan ganjil genap. Ada ganjil genap kayak gini, Pak? Iya, iya, iya. Tahu ya, Pak ya? Iya, iya. Tapi kenapa masih melanggar kayak gini, Pak? Saya lupa, nggak tahu sebenarnya. Oh, nggak tahu jalannya yang mana ganjil Iya, genap? iya. Oh, gitu. Jadi ini diputar balikin, Pak? Iya, iya. Oh, Saya gimana? oke, Pak. Bisa lewat nggak, Mas? Penerapan ganjil genap di Jakarta dilakukan di 8 ruas jalan dan berlaku selama 14 jam mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam. Penerapan ganjil genap rencananya dilakukan mulai hari ini hingga tanggal 16 Agustus sesuai dengan penerapan PPKM level 4. Di Lantas Polda Metro Jaya menyebut belum ada pemberlakuan sanksi tilang bagi kendaraan yang melanggar aturan ganjil genap. Yang plat nomornya tidak sesuai dengan tanggalnya, misalnya hari ini tanggal 12 genap, ada plat nomor ganjil, maka sanksinya sementara adalah hanya kita putar balikan. Jadi tidak bisa memasuki kawasan-kawasan itu. Pak, artinya ini STRP sudah tidak dicek lagi? Nah, begini, STRP itu adalah persyaratan untuk orangnya, bahwa orang ini bekerja di bidang kritikal dan esensial. Maka dia mempunyai surat tanda register pegawai, yang jumlahnya saat ini sudah 2 juta orang mungkin punya STRP. Nah, untuk kendaraannya kita batasi dengan sistem ganjil genap. Sementara aturan ganjil genap bagi kendaraan pribadi juga diberlakukan di 3 ruas jalan di Kabupaten Bandung, salah satunya di Jalan Kopo Soreang. Aturan ganjil genap di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diberlakukan mulai hari ini hingga 16 Agustus. Pada hari pertama pemberlakuan ganjil genap, polisi tidak memberikan sanksi tilang, melainkan memberikan sosialisasi aturan dan putar balik kendaraan. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, mulai hari ini tanggal 12 Agustus 2021, di titik exit Seroja diberlakukan ganjil genap, terutama yang akan masuk ke sekitaran Sareang. Mulai hari ini masih ditemukan dan kami masih melihat banyak kendaraan yang tidak mematuhi atau memperlakukan daripada ganjil genap tersebut. Mari simak laporan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di hari pertama penerapan ganjil genap di Jakarta. Cindy, selamat sore. Bagaimana kondisi di kawasan Semanggi tempat Anda melaporkan? Ya Riko, saat ini saya berada di kawasan Simpang Susun Semanggi, tepatnya ini untuk Jalan Gatsu yang menuju ke arah Cawang. Jadi di belakang saya kalau Anda bisa melihat ada jalan yang ditutup dengan pembatas, itu adalah lajur menuju ke arah Sudirman. Jadi kalau dari arah Gatsu mengambil jalur paling kiri itu menuju ke Sudirman arah ke Bundaran HI. Kalau naik ke Simpang Susun Semanggi itu ke Sudirman menuju ke arah Bundaran Senayan. Itu yang dibatasi oleh polisi. Kendaraan-kendaraan yang plat nomornya ganjil karena hari ini tanggal 12 tidak akan dibolehkan lewat dan diminta untuk lurus. Untuk dari pantauan kami sendiri dari siang tadi sebenarnya mayoritas kendaraan-kendaraan yang melintas ini sudah berplat genap. Tapi memang masih ada beberapa kendaraan berplat ganjil yang kemudian diberhentikan oleh petugas gabungan. Ada polisi, Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan lalu diminta untuk lurus. Memang sejauh ini tidak ada sanksi yang diberikan kecuali untuk lurus ke arah Gatsu, ke arah Kuningan. Kemudian juga diminta untuk mencari jalur alternatif. Jalur alternatif yang direkomendasikan oleh petugas gabungan di sini adalah menuju ke arah Ben Hill ataupun juga menuju ke arah Kuningan. Juru kamera saya, Anggi, akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini untuk di Simpang Susun Semanggi pada sore hari ini. Untuk di sini memang sebenarnya ada beberapa kendaraan yang dikecualikan, yaitu adalah kendaraan-kendaraan tenaga kesehatan, misalnya kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, kemudian kendaraan dinas, kendaraan lembaga negara itu diperbolehkan untuk melintas, termasuk juga untuk kendaraan logistik. Kenapa sistem ganjil genap ini kemudian dipilih oleh Polda Metro Jaya menggantikan titik penyekatan? Alasannya adalah karena lebih efektif. Jadi tidak perlu mengecek satu persatu, tapi cukup menyisir melihat dari plat nomornya saja. Sementara untuk STRP memang diminta untuk tetap dibawa karena itu syarat untuk bekerjanya. Jadi itu nanti akan dicek tidak di jalan, tapi adalah
ketika ada razia misalnya di perkantoran atau ketika ada pemeriksaan di perkantoran, bukti itulah STRP itu yang tetap dibutuhkan. Kemudian untuk di titik ini sendiri dari pantauan kami memang cenderung lancar, sempat ada antrian kendaraan tapi itu tidak lama, hanya sebentar saja karena memang sudah banyak yang berplat genap begitu, tidak banyak yang berplat ganjil. Kemudian juga kalau misalnya kita membandingkan apa bedanya ganjil genap yang diberlakukan sekarang sampai tanggal 16 Agustus nanti dengan ganjil genap yang sebelum-sebelumnya sudah diberlakukan di Jakarta. Pertama adalah lokasinya. Kalau untuk selama PPKM level 4 ini hanya ada 8 ruas jalan saja yang diberlakukan ganjil genap. Pertama adalah di Sudirman, kemudian MH Tamrin, Medan Merdeka Barat, Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan juga Pintu Besar Selatan beserta Gatot Subroto. Kalau ganjil genap biasanya di DKI Jakarta ruas jalannya lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua yang berbeda adalah juga waktu penerapannya. Kalau selama PPKM level 4 ini diberlakukan 14 jam dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Kalau sebelumnya hanya di jam-jam tertentu, jam 6 sampai jam 10 pagi dan juga jam 4 sore sampai jam 9 malam. Kemudian juga soal sanksi. Selama PPKM level 4 ini sanksinya hanyalah disuruh untuk mencari jalur alternatif lain saja, dan juga kalau biasanya ganjil genap ini libur tidak diberlakukan selama hari libur ataupun juga akhir pekan, kalau selama PPKM level 4 ini tetap diberlakukan. Ganjil genap jadi salah satu strategi yang diberlakukan oleh Polda Metro Jaya untuk menekan mobilitas dari warga. Selain strategi lainnya adalah dengan melakukan patroli 24 jam di 20 titik, seperti misalnya di Pasar Tanah Abang, di Bulungan, di Sabang. Kemudian juga yang terakhir adalah dengan menyiapkan rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan secara situasional. Hanya jika ketika ada potensi pelanggaran protokol kesehatan dengan adanya keramaian, itu baru akan diberlakukan, Riko. Cindy, kalau melihat di belakang Anda, saya nggak melihat ada mobil diputar balik atau seperti apa? Warga artinya sudah mengetahui tentang kebijakan ganjil genap ini atau seperti apa, Sin? Karena memang kalau dari pantauan kami sudah lebih banyak kendaraan berplat genap yang melewati jalur sini. Hanya ada beberapa saja terhitung jari dari tadi kami memantau dari sekitar jam 3 sampai sore hari ini hanya ada beberapa kendaraan saja yang berplat ganjil. Itu pun kemudian akan diminta untuk mengambil lajur yang menuju ke arah Kuningan. Tidak diperbolehkan lewat masuki area Jalan Jenderal Sudirman. Nanti dari Kuningan mereka bisa mencari jalur alternatif lain yang tidak diterapkan sistem ganjil genap. Memang dari polisi sendiri atau dari tim gabungan yang ada di sini hanya memberikan edukasi, memberitahukan bahwa sistem ganjil genap ini sudah diberlakukan, mereka tidak boleh melintas. Hanya tadi ada beberapa kendaraan yang dikecualikan, tadi kami melihat ada kendaraan tenaga kesehatan yang kemudian diperbolehkan melintas meskipun platnya ganjil. Jadi memang ada beberapa syarat yang perlu diingat juga oleh pengendara yang akan melintas. Tapi untuk di 8 ruas jalan yang sudah saya sebutkan tadi itu akan diberlakukan ganjil genap dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam dari hari ini sampai tanggal 16 Agustus 2021. Apakah nantinya akan diperpanjang atau tidak, nanti ini akan dievaluasi lagi oleh polisi seperti apa. Jika diperlukan memungkinkan untuk diperpanjang, tapi juga tidak menutup kemungkinan akan berakhir pada tanggal 16 Agustus 2021. Nanti akan kita lihat lagi bagaimana perkembangannya, Riko. Terakhir, Sin, tadi Anda bilang sanksi tilangnya kan belum, sudah ada kepastian, sosialisasinya akan berapa lama sampai nanti oke, kalau pengendara melanggar dia akan ditilang. Ya untuk sosialisasi sebenarnya kalau sejauh ini dari pernyataan Polda Metro Jaya ini juga membedakan dengan ganjil genap pada sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi memang ada sosialisasi, kemudian ada penilangan berupa sanksi berupa penilangan. Kalau selama PPKM level 4 ini sejauh ini sanksinya hanyalah untuk diputar balik ataupun juga mencari jalur alternatif saja. Belum ada sanksi penilangan yang sudah disiapkan oleh polisi seperti itu, Riko. Jurnalis Kompas TV Cindy Permadi langsung dari kawasan Semanggi, salah satu lokasi di mana ganjil genap berlaku mulai pukul 6 pagi hingga 8 malam. Terima kasih, Cindy.